Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayla, mahasiswa Teknik Matematika YN Kerinci. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Pernahkah kalian bercermin di pagi hari? Apa yang kalian lihat di cermin tersebut? Wajah kita terlihat sama, bentuknya tidak berubah, tetapi posisinya terbalik, kan? Kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Nah, ternyata peristiwa sederhana itu berkaitan dengan salah satu konsep penting dalam matematika, yaitu transformasi geometri refleksi. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang apa itu refleksi dalam geometri, bagaimana konsep refleksi pada bidang koordinat, visualisasi refleksi menggunakan Desmos, serta contoh soal refleksi beserta pembahasannya. Materi ini penting karena menjadi dasar untuk memahami transformasi geometri lainnya, seperti translasi, rotasi, dan dilatasi. Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, untuk langkah pertama, kita buka aplikasi Desmos, lalu kita klik untuk di bagian buka kalkulator grafik. Nah, pada bagian ini kita bisa pilih di sini untuk sarana geometri. Di sini kita bisa menggunakan kalkulator grafik, kalkulator ilmiah, kalkulator 4 fungsi, latihan tes, kalkulator matriks, sarana geometri, dan kalkulator 3D. Di sini kita hanya membutuhkan sarana geometri. Nah, kita bisa klik sarana geometri. Ininya bisa kita pinggirin dulu. Nah, di sini kita misalnya kita akan membuat bangun refleksi, bangun segitiga atau segitiga 4, bebas ya. Di sini saya pilih untuk bangun segitiga. Nah, saya membuat gambar segitiganya bebas ya, mau sembarang, segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi, terserah kalian. Nah, di sini kita setelah membuat gambar atau bangun yang akan direfleksikan, di sini kita akan membuat garis cerminnya dulu terlebih dahulu. Nah, diklik yang gambar garis ini. Nah, lalu kita buat di sisi kiri atau di sisi kanan bebas ya. Nah, setelah itu kita akan merefleksikan bangun segitiga ini, ya kan? Nah, untuk refleksi kita bisa klik bangun segitiga. Nah, kita klik gambar yang ada gambar busurnya di sini, klik di sini. Nah, di sini banyak terdapat pilihan transformasi geometri, translasi, refleksi, dilatasi, rotasi, sudut, dan sudut berarah. Nah, di sini saya akan mencoba untuk refleksikan. Nah, kita bisa klik ke refleksi di sini. Nah, kita pilih garisnya. Kita klik di garis ya, bukan di bangun. Kita klik di garis seperti ini. Nah, refleksi terhadap sumbu X-nya sudah kita laksanakan. Nah, ini bisa misalnya kalau kita mau mengubah bentuk, tapi di bayangannya tidak akan berubah ya. Dia akan mengikuti bentuk dari titik semulanya di sini. Dia tidak akan mempengaruhi. Misalnya kalau kita tarik ke sini, dia akan menjauh ke sini. Dia akan mengikuti bangunan awalnya. Nah, misalnya kita akan mengotak-atik, dia akan tetap sama. Nah, kita bisa menggunakan bangun datar segitiga, lingkaran, bangun datar lainnya juga bisa. Refleksi dalam geometri sering disebut juga dengan pencerminan. Secara sederhana, refleksi adalah transformasi yang memindahkan suatu titik atau bangun dengan cara mencerminkannya terhadap suatu garis tertentu, yaitu sering disebut dengan garis cermin. Pada proses refleksi,
bangun tidak berubah bentuk, ukuran bangun sama, jarak setiap titik ke garis cermin sama dengan jarak bayangannya, namun posisi dan orientasi bangun berubah. Artinya, refleksi bukan memperbesar atau memperkecil bangun, melainkan hanya memindahkan posisinya secara sistematis. Refleksi sangat berkaitan dengan simetri. Suatu bangun dikatakan simetri jika dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama persis oleh sebuah garis. Garis tersebut disebut dengan garis simetri atau garis cermin. Jika sebuah titik berada di satu sisi garis cermin, maka bayangannya akan berada di sisi lain garis tersebut dengan jarak yang sama dan posisi yang berlawanan. Misalnya, titik A berada 3 satuan di kanan garis cermin, maka bayangan titik A akan berada 3 satuan di kiri garis cermin. Dalam matematika, refleksi sering dibahas menggunakan bidang koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu X, sumbu Y. Refleksi dapat dilakukan terhadap sumbu X dan sumbu Y, titik pusat 0,0, garis tertentu seperti Y sama dengan X dan X sama dengan A. Setiap jenis refleksi memiliki aturan khusus dalam menentukan koordinat bayangannya. Nah, ketika sebuah titik direfleksikan, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka hanya koordinat X yang berubah tanda. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hanya koordinat X yang berubah tanda. Hal ini terjadi karena sumbu X mempengaruhi posisi atas dan bawah, sumbu Y mempengaruhi posisi kiri dan kanan. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami alasan matematisnya. Sekarang mari kita lakukan refleksi akhir dari materi yang telah kita pelajari. Refleksi dalam geometri mengajarkan kita bahwa suatu objek dapat berpindah posisi tanpa mengubah identitasnya. Bentuk dan ukuran tetap sama, tetapi arah dan letaknya bisa berubah. Konsep ini tidak hanya penting dalam matematika, tetapi juga banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti desain bangunan, seni dan motif batik, animasi dan grafika komputer, teknologi pencerminan. Melalui refleksi, kita juga belajar tentang ketelitian dalam melihat posisi, hubungan antara jarak dan simetri. Pentingnya visualisasi dalam memahami konsep abstrak dengan bantuan teknologi seperti Desmos, konsep refleksi yang awalnya abstrak dapat kita lihat secara nyata dan interaktif. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Refleksi adalah salah satu bentuk transformasi geometri yang pertama, mencerminkan bangun terhadap suatu garis. Yang kedua, mempertahankan bentuk dan ukuran bangun. Yang ketiga, mengubah posisi dan orientasi. Kita telah mempelajari konsepnya, melihat visualisasinya melalui Desmos, serta mengerjakan contoh soalnya. Saya harap setelah menonton video ini, kalian tidak hanya bisa mengerjakan soal refleksi, tetapi juga memahami makna dan konsep di baliknya. Teruslah berlatih dan bereksplorasi menggunakan Desmos agar pemahaman kalian semakin kuat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembelajaran matematika berikutnya.